Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi guys, pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan isu pemecatan Coach Sintayong menjadi trending topik ya, dibahaskan di media-media Malaysia. Karena Indonesia adalah menjadi tumpuan ya, satu-satunya yang wakil dari ASEAN, wakil tunggal ke kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah timnas Indonesia dari ASEAN ini. Sudah pasti tumpuan itu sepenuhnya ya, bukan sejak se-ASEAN malah serata dunia sekarang ini menjadikan Indonesia ini satu tumpuan kerana persepak bolaan mereka telah meningkat jauh meninggalkan beberapa negara yang lain ya di Asia Tenggara ini. Nah, di sini saya melihat ya ada beberapa opini ataupun pandangan-pandangan orang-orang dari Malaysia dan juga saya tertarik dengan pernyataan Pak Erick Thohir dan alasan kenapa pemecatan itu berlaku. Jadi kalau dilihat memang tidak dinafikan bahwa timnas Indonesia sekarang ini berada dalam satu tahap yang sangat membanggakan untuk seluruh Indonesia. Bayangkan suatu ketika dulu Indonesia berada satu zaman yang gelap, tetapi hari ini setelah timnas Indonesia dipimpin oleh Pak Erick Thohir, keadaan telah berubah jauh lebih baik. Jadi bila melihat ya, ternyata Pak Erick Thohir ni dia bukan sekadar ketua umum hanya pada nama, tetapi dia ni merupakan seorang pemikir, seorang yang berpengalaman luas dan juga beliau cukup, kalau saya lihatlah, beliau memang cukup memahami dalam dunia sepak bola. Nah, apapun guys, coba kita dengar dulu bagaimana pernyataan dan juga komen dari netizen Malaysia dan juga kita melihat bagaimana dan apa reaksi Pak Erick Thohir, dan ini yang membuat saya tertarik dengan alasan yang diberikan oleh Pak Erick Thohir atas pemecatan Coach Sintayong. Walaupun hari ini ramai yang mengharapkan ya, terutamanya pendukung timnas Indonesia mengharapkan agar Coach Sintayong ini dipertahankan, tetapi ada sesuatu yang lebih besar lagi yang ingin Indonesia bawa. Sebab saya tertarik pada satu kalimat Pak Erick Thohir bahwa sepak bola Indonesia ini bukan milik Coach Sintayong, bukan milik Pak Erick Thohir, bukan milik sesiapa, tetapi sepak bola Indonesia ini adalah milik Indonesia. Nah, itu yang menarik perhatian saya. Apapun, langsung kita dengar komen daripada netizen Malaysia. Jom. Okay guys, so sekarang memang tengah hangat dengan isu pemecatan coach Indonesia Sintayong, dan aku terpanggil lah untuk buat satu video ni nak bagi sikit pandangan. Memang aku dah jangkakan yang pertukaran jurulatih untuk pasukan Indonesia ni akan berlaku. Cuma aku tak expect dia secepat ni tau. Aku expect sama guys, saya pun kaget juga asalnya. Ni. Tak kira lah Sintayong ni berjaya bawa Indonesia layak ke Piala Dunia ataupun tidak, dia tetap akan kena pecat. Jika layak ke Piala Dunia, of course lah Indonesia nakkan seorang jurulatih yang berprofil tinggi untuk bawa Indonesia ni di dalam World Cup tu nanti. Dan jika tak layak, memang lagi-lagi confirm lah dia kena pecat kan. Jadi, adakah keputusan PSSI untuk memecat Sintayong dan bawa masuk Patrick Kluivert untuk pasukan Indonesia ni di kala tengah perjalanan ke Piala Dunia ni merupakan satu langkah yang baik ataupun tidak? Aku faham memang Indonesia sekarang ni berada di kedudukan yang agak terdesak untuk layak ke Piala Dunia. Ialah selepas revolusi yang dilakukan, selepas kemasukan ramai warisan yang berkualiti. Dan kalau kita nak standing pun, Indonesia ni belum urutan yang ketiga yang Indonesia lah untuk layak ke Piala Dunia ni. Walaupun sekarang ni berada di nombor 3, tapi kalau kita tengok pasukan lain ni pun berada hampir dengan pasukan Indonesia ni. Bila-bila masa dia orang boleh pintas pasukan Indonesia. Dengan berbaki 4 perlawanan lawan Australia, Bahrain, China dan juga Jepun, Indonesia perlu menang sekurangnya 3 perlawanan untuk layak ke Piala Dunia. Jadi di sinilah PSSI berpendapat untuk tak nak ambil risiko dan mengambil keputusan untuk menukar jurulatih daripada Sintayong kepada Patrick Kluivert. Pada pendapat aku, ini merupakan satu keputusan yang sangat drastik
Yes, Berani, walaupun kita tahu yang rata-rata sekarang ni pemain Indonesia daripada Belanda dan dengan adanya coach juga daripada Belanda, lagi-lagi Patrick Kluivert yang ada nama besar, mungkin akan berikan kelebihan kepada pasukan Indonesia. Tapi minta maaf, walaupun Patrick Kluivert ni merupakan pemain yang berkelas dunia, tapi dia belum cukup membuktikan yang dia seorang jurulatih yang bagus. Dan kalau kita lihat perjalanan dia sebagai seorang jurulatih pun belum cukup meyakinkan. Antara yang paling okey pun bila dia jadi asisten kepada Louis van Gaal untuk pasukan Belanda. Tapi pada aku ni bukan satu masalah yang besar pun. Yang masalah yang besar sekarang ni adalah keadaan penyokong Indonesia sekarang ni yang majoriti sekarang ni tengah bagi sokongan penuh kepada Sinteyong. Walaupun belum berada di posisi yang cukup meyakinkan untuk layak kepada dunia, tapi mereka ni di landasan yang terbaik dan masih ada peluang. Corak permainan pun cukup meyakinkan. Mungkin adalah beberapa perlawanan tu yang mungkin keputusan tak memihak kepada Indonesia, tapi pada aku cukup okey. Dan banyak juga pencapaian Indonesia yang dah disumbangkan oleh Sinteyong. Ranking naik, Piala Asia layak ke pusingan seterusnya, dan layak ke pusingan ketiga kelayakan pada dunia. Pada aku sekarang ni penyokong Indonesia memang tengah menikmati satu proses bola sepak yang cukup best. Dan kalau layak ke Piala Dunia itu memang satu bonus. Betul. Aku yakinlah walaupun Indonesia tak layak ke Piala Dunia pun, majoriti penyokong boleh terima dan akan berterima kasih kepada Sinteyong untuk perjalanan yang luar biasa ini. Tetapi, bila tiba-tiba kena pecat dan tukar jurulatih baru, dahlah dalam proses nak ke Piala Dunia. Ini akan menimbulkan satu situasi yang sangat tegang dalam bola sepak Indonesia. So, dekat sini solusinya hanya satu, dengan layak ke Piala Dunia je akan redakan keadaan ni. Kalau tak layak, confirm kecoh. Aku berani jamin. Hai. Jadi, kepada semua penyokong Indonesia, ini adalah sedikit pesanan dan juga nasihat. Keputusan telah pun dibuat. Coach baru anda adalah Patrick Kluivert dan bukan lagi Sinteyong. Suka ataupun tidak suka, anda kena terima. Aku yakin yang Pak Erick Thohir dan juga PSSI ni dah membuatkan satu keputusan yang dah terbaik dah untuk timnas Indonesia. Betul. Sudah pasti mereka dah fikir teliti segala banyak aspek untuk keputusan ini. Dan sekarang ni pun perjalanan ke World Cup masih ada. Masih hidup. Terus berikan sokongan penuh kepada timnas anda. Betul guys. Terus dukung timnas Indonesia. Ataupun siapa pun pemainnya. Terus percaya dengan timnas anda. Jadi masih ada baki 4 perlawanan. Ayo Indonesia buktikan. Buktikan yang pasukan daripada ASEAN juga mampu layak kepada. Macam ni lah yang kita mau dukungan ya. Dari fans Malaysia terhadap timnas Indonesia. Guys, saya melihat guys. Dari segi sepak bola ya, timnas Indonesia ini menjadi perhatian tahu, bukan sekadar negara-negara di Asia Tenggara ini, tetapi di dunia ya, negara-negara lain juga turut menyoroti timnas Indonesia ini. Apa tidaknya era perubahan yang begitu ketara zaman Pak Erick Thohir memang cukup kelihatan ya. Dan apa yang saya dapat beri sedikit komen ya terhadap pertukaran Coach Sinteyong ini, sebab saya telah mendengar ya wawancara ya ataupun temu bual Pak Erick Thohir ketika ditanya apa alasannya kenapa coach ini dipecat. Jadi apa yang Pak Erick Thohir katakan memang satu misi yang cukup besar ya. Dan Pak Erick Thohir membuat keputusan ini, dia bukan membuat keputusan pribadi tahu, dan dia membuat keputusan ini bukan untuk mendapat glamour dan tidak ingin, dia bukan membuat sensasi semata-mata untuk mendapat perhatian, tetapi ini merupakan keputusan yang dia buat untuk mengangkat persepak bolaan di Indonesia. Memang nggak, saya lihat Pak Erick Thohir dia betul-betul ikhlas terhadap amanah yang dipertanggungjawabkan terhadap dirinya. Bila dia tunjuk menjadi ketua umum, dia melakukan perubahan pada Federasi Sepak Bola Indonesia memang cukup transparan ya. Dan pencapaian Pak Erick Thohir dari segi pengalamannya ya, dia mempunyai Inter Milan ya, pemilik Inter Milan suatu ketika dulu, sekarang Oxford, dan hubungannya dengan klub-klub gergasi di luar negara memang cukup baik. Jadi sudah pasti dia ada maklumat ya terhadap siapa pelatih yang sesuai, dan sekarang ini Indonesia berada satu kedudukan yang sangat tinggi ya menuju ke Piala Dunia. Jadi Pak Erick Thohir dia tidak mau
mimpi Indonesia ke Piala Dunia itu terpadam. Dia masih ingin berusaha, ingin memperbaiki, ingin meningkatkan lagi kualitas timnas Indonesia itu. Ya, tidak dinafikan Coach Sintayong memang telah melakukan banyak perubahan dan juga pencapaian terhadap timnas Indonesia. Tetapi tidak satu-satu pelatih itu dia tidak kekal selama-lamanya, guys. Macam kami juga Malaysia telah tukar pelatih ya, belum lagi habis kontrak, sama seperti apa yang berlaku pada Federasi Sepak Bola Indonesia. Cuma kami dia meletak jawatan awal. Jadi yang pelatih Kim Panggon itu, dan kes ataupun kasus Coach Sintayong nih ada beberapa perkara yang perlu dinilai semula ya, untuk teman-teman. Mungkin ada yang belum lagi melihat bagaimana pernyataan Pak Erick Thohir ketika ditanya, dan fakta-fakta dan logika terhadap apa yang dia katakan itu memang cukup bernas, guys. Dan Indonesia sekarang ini, guys, ada baki 4 laga lagi. 3 laga ini menang, confirm ke Piala Dunia. Jadi 2 perlawanan itu akan main di Indonesia, dan 2 perlawanan itu akan lawan di luar Indonesia. Jadi bila melihat sebelum ini, ketika Indonesia menghadapi Australia, Indonesia cukup baik dia punya penampilan. Begitu juga dengan Arab Saudi, Indonesia dapat melakukan kemenangan ya, menghadapi Arab Saudi. Tetapi China, kenapa Indonesia kalah? Bila saya melihat di situ, dan beramai juga ya netizen mempersoalkan kenapa pemain-pemain ketika menghadapi China, pemain-pemain itu tidak seperti apa yang diharapkan oleh pendukung-pendukung timnas Indonesia. Nah, dari situ bermula mungkin sesuatu yang harus ditambah baik. Nah, apabila melihat Pak Erick Thohir, apa yang dia katakan, dia ingin membawa timnas Indonesia ini ke satu tahap yang lebih tinggi lagi, guys. Dan keputusan yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, saya lihat ya, dia bukan semata-mata ingin Indonesia ini selesai di putaran yang ketiga, tetapi mimpi Indonesia untuk ke Piala Dunia ini cukup besar peluangnya, guys. Jadi sudah pasti dengan pemain-pemain keturunan ya yang sudah terbiasa bermain di Eropa, sudah pasti mereka juga mempunyai satu misi ya untuk membela timnas Indonesia. Dan saya lihat ya, pemain-pemain keturunan Indonesia nih, mereka nasionalisme mereka cukup luar biasa, guys. Ketika menghadapi Arab Saudi, itu yang saya lihat, wow, sungguh kelihatan ya bagaimana perjuangan mereka untuk membela timnas Indonesia. Dan apa yang menariknya di sini, kita coba dengar apa pernyataan Pak Erick Thohir, dan alasannya nih memang saya kira ini merupakan jawaban untuk semua persoalan selama ini ya yang menjadi tanda tanya. Ada sekarang nih menjadi 2 kelompok, ada yang pro kepada Coach Sintayong, ada yang pro kepada Federasi Sepak Bola Indonesia. Kalau saya melihat apa yang telah dilakukan ataupun keputusan yang dibuat oleh Pak Erick Thohir, sebenarnya bukan Pak Erick Thohir sendiri, tetapi dia sudah menilai semua ya, menilai semua, bukan keputusannya sendiri, tetapi ini untuk mengangkat persepak bolaan di Indonesia. Kita saksikan klip video ini. Anda sadar kalau kursi Anda ini sedang dipertaruhkan? Ya nggak apa-apa, itu bagian dari aman. Tengok tuh, guys. Iya kan? Ada yang kisah, ngomong, dia punya udah dipersiapkan pengganti. Ya nggak apa-apa emang. Kita sulit untuk bisa mengelakkan target yang diberikan Federasi ke Sintayong ini kan tercapai. Nah, saya pengen tahu, Pak, apakah ada sudut pandang lain yang mungkin yang menjadi pertimbangan utama dari Federasi atas keputusan karena kemarin? gini, suksesnya sebuah target itu, kalau di bola ya, ya sama. Kalau di klub saya selalu bilang, klubnya sehat, ya prestasinya sehat. Tadi semua itu merupakan satu kesatuan proses. Ya, program baik, pelatihnya baik, pemainnya baik. Artinya yang Bapak ingin katakan adalah keputusan kemarin itu lebih mengakomodir kepentingan yang lebih besar dibandingkan dengan satu dua orang. Korek. Tengok, guys. Dan nggak boleh pakai personal, gitu loh. Dan kita sebagai masyarakat sepak bola juga jangan personal gitu. Kita mesti ngelihat dengan perspektif yang baik gitu. Saya yang ngeritik saya banyak. Ngomong-ngomong soal sepak bola kita harus kembali jadi sehat.
Ya, dia harus kembali jadi sehat, berperspektif dengan argumentatif yang sehat, mengambil keputusan yang sehat gitu loh, ngerti ya? Gitu. Pada saat konferensi pers kemarin ada 3 hal yang Bapak katakan di balik keputusan tersebut. Pertanyaan publik sekarang, sebetulnya apa yang terjadi, Pak, sebelum Ya, melawan kan, China tapi itu? nggak etik dong. Masa saya mesti buka-buka hal-hal yang tidak perlu dibuka? Hal dalaman. Ya dong. Ya nggak etik lah. Dan udahlah, untuk orang-orang yang ngerti sepak bola udah bisa baca gitu. Tapi kan tidak perlulah kita mempermalukan, ya kan, berkepanjangan. Atau Coach Sintayong itu berjasa loh. Dan saya hubungannya baik kok. Apa yang nggak saya Masih support? dia respect Coach Sintayong? Charter flight saya support. Hah? Fasilitas saya support. Ya. Jumlah asisten pelatih 9 orang semua saya support. Ya. Saya support gitu. Tapi when the time is time, ya is time gitu. Tapi kalau saya mesti terjebak di polemik, ya mendiskreditkan Coach Sintayong, enggak lah, dia sahabat saya. Tapi I have to be professional. Profesional. Betul. Saya nggak boleh falling in love dengan siapapun karena tadi ada mission to accomplish. Sejauh mana resiko itu, Pak Erik? Loh, kan saya kemarin ngomong, waktu Saudi aja saya siap mundur. Ya. Saya di sini bukan buat popularitas, saya di sini bukan buat Erick Thohir gitu. Hari ini saya karena dapat kepercayaan dari stakeholder sepak bola, FIFA dan pemerintah. Kalau nanti udah nggak dipercaya ya udah mau ngapain? Kalau udah nggak dipercaya selesailah. Artinya Anda sadar kalau kursi Anda ini sedang dipertaruhkan, Pak? Ya nggak apa-apa, itu bagian dari aman. Betul lah. Kalau saya lihat pernyataan Pak Erick Thohir, sebenarnya 2 kelompok sekarang nih yang saya lihat yang ada di Indonesia. Satu pro kepada Coach Sintayong, satu pro kepada PSSI ya. Tapi bila saya melihat Pak Erick Thohir ini dari segi dia punya background dan juga pengalamannya, dari segi mengendalikan persepak bolaan, dari segi pengalamannya memang dia cukup tahu apa di sebalik sepak bola nih. Dan dia menukar pelatih saat timnas Indonesia sekarang ini berada di urutan yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kenapa dia berani mengambil cabaran ini, sanggup menukar pelatih? Kalau pikir logik ya, saya sendiri pada awalnya memang kaget ya, kenapa ditukar sedangkan prestasi Indonesia bagus. Tetapi setelah mendengar penjelasan Pak Erick Thohir dan juga masukan-masukan yang lain, memang sudah tiba saatnya ya Indonesia memperkuatkan lagi timnya ya, ataupun timnasnya. Sekarang ini dari segi pemain-pemain timnas Indonesia semua memang grade A guys. Pemain-pemain naturalisasi yang mempunyai pengalaman luar biasa ya, Mes Hilgers, Eliano, Ole Romeni, dan ada beberapa lagi yang bakal akan gabung dengan timnas Indonesia. Nah, kalau tidak dimanfaatkan betul-betul pemain-pemain ini, sangat sayang guys, sangat sayang. Federasi sudah menyediakan pemain tetapi tidak dimaksimalkan mungkin dari segi penampilan. Mungkin itu antara salah satu faktor ya ini mungkin ya perlu dibaiki. Jadi bila melihat pelatih baru ini asal dari Belanda juga. Jadi dari segi mungkin sebab alasannya komunikasi itu mungkin alasan yang paling ringan ya. Mungkin ada di sebaliknya, tetapi saya melihat Pak Erick Thohir dan juga Federasi Sepak Bola Indonesia sangat menjaga adab. Dia tidak mau terus derek gitu, tapi saya nampak ada kias-kias begitu. Tetapi walaupun pelatih ini dia punya pengalaman lah dari segi kepelatihan itu mungkin kurang menonjol, tetapi saya pernah teringat ya beberapa tim yang besar sebelum ini begitu juga tidak ada pengalaman dalam melatih, tetapi dia boleh membawa tim itu pergi jauh. Jadi saya dengar juga ada 3 orang yang Pak Erick Thohir undang ya pada tanggal 25 ketika itu hari Natal. Hanya 1 sejak yang datang menemui Pak Erick Thohir. Jadi dari segi kesungguhan mungkin itu salah satu yang Pak Erick Thohir lihat ya. Dan dari segi mungkin pelatih ya, pelatih dia hanya mungkin menyediakan tactical ya, strategi, tetapi yang bermain itu siapa? Jadi
kalau pemain-pemain itu orang biasa-biasa, mungkin tidak kemana juga. Jadi Pak Erick Thohir mau semua peringkat ya, dari segi pelatih, dari segi pemain, dari segi liga, semua dia rangkumkan, dijadikan satu ya, sama-sama untuk maju ke hadapan. So dengan adanya pelatih baru ini, saya kira tidak menjadi masalah yang besar sebenarnya, walaupun bukan Coach Sintayong lagi yang memimpin timnas Indonesia dari segi kepelatihan. Kita lihat pemain-pemain timnas Indonesia sekarang ini cukup matang guys. Mereka juga boleh memikirkan sendiri, dan juga mungkin sekiranya mereka punya pandangan-pandangan ya diambil kira, sebab mereka yang di lapangan yang sebenarnya berhadapan dengan pemain-pemain yang lain. Dorang mungkin lebih tahu, mungkin dorang akan sharing kepada pelatih, dan mungkin dari segi komunikasi itu mungkin tidak sinkronis, tetapi bila dengan pelatih asal Belanda juga dari segi komunikasi mungkin tidak ada menjadi masalah. Dan saya yakin ya, keputusan yang dibuat oleh Pak Erick Thohir ini adalah keputusan yang setelah dinilai sehabis-habis ya, setelah dipikir habis-habis, sehingga kan ini Pak Erick Thohir ini siap mundur guys. Apa-apa berlaku terhadap federasi ataupun timnas Indonesia, dia siap mundur. Artinya apa yang dia putuskan itu dia sudah pikir masak-masak, dan ini adalah keputusan yang terbaik yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Dia bukan pada keputusan pribadi, tetapi yang saya lihat dari segi keseluruhan ya, dari segi timnas Indonesia tuh ingin dia bawa sampai ke tahap yang lebih tinggi lagi. Sekarang ini ke Piala Dunia, berbaki 4 laga lagi, 3 laga wajib meraih poin ya. Dan kalau dari segi pemain-pemain timnas Indonesia, memang mereka tengok di grup C itu guys, beda-beda 1 angka saja dengan tim-tim yang lain. Kalau Jepang, yalah memang tim andal. Tetapi kalau tim-tim yang lain, beda 1 angka saja. Bermakna kekuatan timnas Indonesia ini ada. Cuma dari segi strategi dan juga bagaimana pemain-pemain ini dimanfaatkan ataupun diguna semaksimal yang mungkin dengan kebolehan mereka. Saya yakin guys, adanya Ole Romeni, adanya Miss Hilgers, adanya J. Eagers, adanya Tom Hai ya, adanya Rafael Strik, dan banyak lagi pemain-pemain yang berpengalaman ini bisa membawa timnas Indonesia ke arah yang lebih tinggi lagi. Dan nasionalisme mereka tidak diragukan lagi guys. Sudah kita lihat bagaimana nasionalisme mereka terhadap timnas Indonesia. Jadi kalau ini betul-betul dijaga ya, keseluruhan ya, merangkumi keseluruhan, bersatu, saya yakin Indonesia akan sampai ke Piala Dunia. Percayalah guys. Jadi itulah komen dari netizen Malaysia dan juga pandangan Pak Erick Thohir, dan kita harap sama-sama ya mendukung terus perjuangan timnas Indonesia. Saya walaupun dari Malaysia, saya dukung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini guys. Karena apa? Indonesia satu-satunya wakil yang tunggal dari ASEAN ini melaju pada putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi seharusnya kita se-ASEAN mendukung terus perjuangan timnas Indonesia. So Pak Erick Thohir harus kita beri dukungan yang penuh terhadap perjuangannya ya. Karena bukan sejak nama Indonesia, malah ini juga mengangkat nama ASEAN. Itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.